Halo, perkenalkan nama saya Gracia Deborah Panjaitan. Saya anak ketiga dari 8 bersaudara. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pekerjaan orang tua saya adalah seorang gembala sidang di Gereja Penyebaran Injil Jemaat Maranatha. Nah, saya akan menceritakan bagaimana saya di dalam keluarga saya, bahkan bagaimana kisah panggilan saya sampai saya hari ini. Puji nama Tuhan, saya terlahir di keluarga yang luar biasa. Ayah dan ibu yang mendidik saya dengan baik. Saya dibesarkan dalam keluarga yang mengenal Tuhan, yang taat akan Tuhan. Dari kecil saya sudah diajarkan bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayah dan ibu saya adalah seorang hamba Tuhan, tepatnya seorang pendeta. Sudah lama menggembalakan di Medan, dan saat ini yang menggembalakan adalah ibu saya seorang diri. Karena 12 tahun yang silam papa saya dipanggil Tuhan ke rumah Bapa, dan itu adalah hal yang sangat menyedihkan, dan saya merasa bahwasannya kok Tuhan seperti ini memanggil ayah saya sementara masih ada orang-orang yang membutuhkan, bahkan kami masih memerlukan sosok seorang papa yang mengasihi, yang membimbing, menuntun. Nah, jadi sekarang ibu saya mengembalakan seperti ini, dan saat ini bersama adik saya juga. Nah, saudara, saya ingin menceritakan bagaimana ketika saya dipanggil Tuhan. Saat itu kami mengalami yang namanya kesulitan di bagian ekonomi. Nah, kami mengalami krisis ekonomi saat papa saya dipanggil, dan ibu saya tidak memiliki pekerjaan. Nah, ibu saya itu adalah seorang full timer dan tidak mempunyai pekerjaan di luar pelayanan, hanya melayani Tuhan full seperti itu. Jadi, tapi satu yang kami pegang dan satu yang kami percayai, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan keluarga saya. Bahkan Tuhan pasti akan mencukupkan apapun yang kami perlukan, apapun yang kami butuhkan, dan itu nyata. Kasih Tuhan, bahkan penyataan Tuhan nyata bagi keluarga saya. Ketika papa saya dipanggil, saat itu saya berumur 9 tahun. Tepatnya saya kelas 3 SD. Saya masih belum memahami bagaimana hidup sulit, bagaimana capeknya hidup, bahkan sulitnya kalau tidak ada uang. Saat itu kan ayah saya yang membiayai kebutuhan jajan segala macam, dan saat ini kami diajari untuk beriman oleh ibu saya. Nah, di umur saya yang 9 tahun saya diajarkan oleh mama saya itu berpuasa. Nah, saat itu saya beserta kakak saya diajari untuk bagaimana beriman, berdoa, mengandalkan Tuhan supaya setiap kebutuhan kami dapat tercukupi. Nah, di umur saya yang 9 tahun itu saya sudah diajari bagaimana untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya lihat di hari-hari saya semakin saya bertumbuh, dan ternyata segala doa, bahkan seruan yang kita panjatkan kepada Tuhan, semua tidak ada hal yang sia-sia di Tuhan. Tuhan cukupkan sampai saya boleh lulus sekolah dari SD, SMP, bahkan SMA. Nah, singkat ceritanya, saya
sampai di jenjang SMA, sekolah menengah atas, saya itu berkeinginan bahkan punya satu kerinduan untuk saya boleh bersekolah di sekolah tinggi akuntansi negara. Nah, dulu saya tidak punya keinginan atau cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi pendeta, melayani Tuhan full time dan lain sebagainya. Saya tidak punya kerinduan dulunya. Sampai kenapa saya bilang seperti itu, karena saya melihat bagaimana kondisi orang tua saya menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang gembala. Saya melihat bahwa sulit hidup yang dijalani mereka, difitnah, bahkan mereka dituduh. Nah, bahkan ketika saat orang tua saya penggembalakan dituduh memakan uang persembahan jemaat seperti itu, saya merasa kok seperti ini ya, mereka sudah dididik, bahkan mereka digembalakan, tapi bisa-bisanya mereka menuduh orang tua saya memakan uang persembahan. Saya merasa kayak kok begini ya sulit menjadi hamba Tuhan. Dan banyak lagi fitnah atau tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada orang tua saya. Bahkan saya merasa gak enak jadi hamba Tuhan seperti itu. Giliran susahnya mereka disuruh datang mendoakan, disuruh datang untuk memberi semangat dan segala macam, mereka lakukan semua, tapi balasan yang diterima oleh orang-orang di sekitar tidak setimpal menurut saya. Tapi orang tua saya percaya bahwa Tuhan yang melihat, bahkan Tuhan yang akan membalas semua apa yang telah dilakukan. Mungkin tidak mendapat balasan dari orang-orang di sekitar, namun mereka percaya bahwa Tuhan memperhitungkan segala jerih payah yang mereka lakukan. Tuhan. Nah, singkat ceritanya saya ingin berkuliah yang saya katakan tadi di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, saat saya ingin mau ke sana pastinya ada sebuah proses yang harus dijalani, yaitu belajar, dan saya mengambil kursus atau les seperti itu. Saya les khusus untuk masuk ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya les setiap hari kecuali hari Minggu. Saya les itu dari pagi itu sekolah, pulang sekolah siang sampai dengan malam saya ikut kursus. Saya belajar dengan sungguh-sungguh. Saya memperhatikan di mulai saya mengajarkan, ya saya selalu bertanya bagaimana soal-soal yang sulit saya jawab, saya belajar untuk bisa menjawabnya. Dan saya terlalu yakin dan saya terlalu percaya saya akan masuk dan saya akan lolos ujian. Tetapi di samping itu ada juga rintangan yang saya lewati, bahkan mungkin permasalahan yang saya lewati. Namun saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita saya atau impian saya untuk masuk ke sekolah itu. Nah, singkat cerita sampai kepada ujian penyaringan masuk STAN. Nah, di hari itu saya sudah semangat, saya juga berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong. Nah, saya selalu berdoa ketika saya ingin mencapai suatu hal, ingin melakukan segala suatu hal, karena itu sudah diajarkan kepada saya dari kecil sampai sekarang ini. Saya diajarkan untuk bagaimana menyertakan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup, di setiap perencanaannya yang gracia harus tercapai seperti itu. Dan di hari ujian saya sangat bersemangat dan saya melihat soal-soal tidak terlalu sulit dan saya bisa menjawab. Tapi di saat pengumuman tiba, saya melihat bahwa nama saya tidak lulus. Saudara-saudara, saya merasa
sedih banget, kecewa, dan saya rasa saya akan lulus, tapi ternyata nama saya ada satu pelajaran satu bagian yang diujikan itu saya tidak lulus. Saya merasa dan bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kok bisa sih saya nggak lulus, padahal saya sudah belajar pagi sampai malam, dan saya mengambil kursus atau les untuk saya boleh masuk ke dalam sekolah yang saya inginkan. Saya sudah berdoa sama Tuhan, bahkan saya sudah berpuasa, tapi kok Tuhan saya bisa gagal, dan saya merasa saya bisa menjawab soal-soal itu, dan kenapa ada satu bagian yang tidak lulus. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, dan saya sampai hampir kecewa sama Tuhan, kenapa kok di situasi ini hal yang saya sangat harapkan untuk saya boleh masuk ke sekolah itu Tuhan gak jawab. Jadi akhirnya saya menangis, saya pulang bersama mama saya masuk ke kamar, saya mengurung diri, saya diam, dan saya sudah tidak bergairah lagi untuk melakukan apapun. Bahkan banyak tawaran-tawaran untuk mau mencoba ini, kuliah di sini, atau kamu kerja di sini aja. Banyak tawaran-tawaran dari keluarga, dari teman-teman, tapi saya sudah gak bersemangat lagi seperti itu. Di suatu ketika ada informasi, bahkan pemberitahuan, ajakan dari teman RPPI, yaitu Remaja Pemuda Penyebaran Injil. Nah, melalui orang tua saya dikatakan bahwa diajak atau diundang untuk mengikuti suatu kegiatan yang namanya itu Youth Camp. Nah, seperti retreat yang kita ketahui ya, ibadah-ibadah untuk anak-anak muda. Nah, itu diadakan selama 2 hari 1 malam. Nah, saat itu saya nggak mau kan, karena saya sudah bersemangat, nggak mau mengikuti kegiatan apapun. Karena itu setelah saya ujian ada 2 hari baru informasi seperti itu. Nah, disuruh oleh mama saya untuk mengikuti kegiatan itu, tapi di hari itu saya menolak, saya tidak mau, saya nggak akan mau itu. Nah, tetapi di hari esoknya, tidak tahu kenapa hati saya itu berkata kayak pergilah, seperti ikut program itu, ikut ibadah itu. Nah, mama saya tanya lagi sama saya, kamu mau ikut nggak ini, ada ibadah youth camp sama teman-teman DPI sama rekan-rekan di sana, kamu nanti sama adik aku. Terus saya langsung jawab iya. Nggak tahu kenapa itu, tapi saya tuh menolak dari kemarin saya menolak, tapi nggak tahu kenapa bibir saya mengatakan iya. Nah, akhirnya saya dan adik saya berangkat pergi youth camp. Nah, sesampainya di sana, seperti yang kita ketahui ya, ada sesi setiap sesi. Nah, setiap sesi itu ada diadakan doa di GPI, dan saya sudah terlahir di GPI, saya sudah terbiasa dengan doa seperti itu dilaksanakan. Namun saya pada waktu belum mengalami kepenuhan, saya belum bisa berbahasa roh. Nah, saat itu setelah sesi pertama, lalu hamba-hamba Tuhan yang lain mendoakan semua kami yang mengikuti ibadah itu. Dan di situ semua berbahasa roh. Saya belum menerima karunia itu. Saya ditempang tangan waktu itu karena saya juga baru mengalami kekecewaan. Saya menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Saya didoakan sama ada kakak youth camp di situ, didoakan sama bahasa roh. Tiba-tiba saudara-saudara, bibir saya ini berkata-kata dengan bahasa lain. Saya nggak tahu apa yang saya katakan, tapi saya merasakan hal yang luar biasa. Saya merasakan kelegaan di dalam jiwa saya, bahkan hati saya itu merasa tenang seperti itu ketika saya berdoa.
berbahasa roh, saya tidak lagi memikirkan masalah yang terjadi dalam diri saya. Bahkan di dalam doa itu saya ingin terus berbahasa roh, terus mengucapkan sesuatu yang saya tidak ketahui, tapi membuat saya itu merasa senang, merasa nyaman. Suatu ketika di dalam penyembahan itu saya merasakan lawatan Tuhan, saya merasakan bahwasanya Tuhan bekerja di dalam diri saya. Dan satu ketika saya dibawa melihat satu penglihatan, di mana ketika dalam doa saya melihat bahwasannya ada cahaya yang sangat terang itu meliputi sekeliling saya. Saya tidak melihat orang-orang ada di sekitar saya berdiri di satu tempat yang sangat putih. Nah, tiba-tiba saya melihat sedikit besar. Nah, saya bingung, ini apa Tuhan? Saya bingung, saya ini di mana seperti itu. Namun ada suatu suara yang berbicara dalam penyembahan itu, di dalam penglihatan itu ada suara yang terdengar di telinga saya bahwa dikatakan, marilah kepadaku. Saya bingung, ini maksudnya apa? Setelah berdoa, saya tetap berbahasa roh. Setelah itu saya bercerita kepada kakak yang ada di dalam acara itu, youth camp. Saya mengisahkan bagaimana saya setelah menjalani proses tes ujian masuk STAN dan sampai ke tempat ini, saya melihat, bahkan saya merasakan lawatan Tuhan. Terus kakak itu berkata bahwasannya itu panggilan Tuhan, itu adalah panggilan Tuhan dalam dirimu. Melalui engkau gagal dalam tes itu, tapi engkau dibawa ke sini dan kau mengalami lawatan Tuhan, itu panggilan Tuhan untukmu. Namun saya merasa senang, saya sangat senang mengikuti setiap sesi, bahkan setiap ibadah. Saya sangat semangat, roh saya itu menggebu-gebu sampai kepada malam hari kami beristirahat, kembali ke penginapan di sana, dan saya tertidur, tapi saya masih menyembah Tuhan. Nah, di dalam saya tidur itu, mulut saya masih berbicara dalam bahasa roh. Saya masih terus berkomat-kamit. Saya tidak tahu apa yang saya katakan, namun mulut saya tidak bisa berhenti berbahasa roh. Nah, di situ saya, teman-teman saya di sana melihat, ini kenapa? Sampai mereka mendoakan, kami berdoa di situ bersama-sama, dan saya tetap sampai jam 1 pagi itu saya berbahasa roh, masih berbahasa roh, dan saya merasakan kedamaian. Saya sangat senang berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, singkat cerita, saya selesai dari ibadah itu, saya merasa sukacita, saya terberkati oleh setiap materi yang ada, oleh penyembahan yang ada, oleh ibadah-ibadah yang dilakukan di youth camp itu. Saya sangat diberkati hingga saya pulang sampai ke rumah, dan orang tua saya berkata, bagaimana? Luar biasa, Mak. Saya sangat sukacita, saya menerima karunia Roh Kudus. Saya berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, terus emak saya menawarkan, bagaimana kalau kamu sekolah Alkitab aja? Terus saya langsung jawab iya. Padahal dulunya saya itu sangat menolak, saudara-saudara. Saya enggak akan mau aku sekolah Alkitab, enggak enak, dan banyak alasan yang saya lontarkan. Tapi entah mengapa mulut saya berkata, iya, saya mau sekolah Alkitab. Nah, di situ setelah saya jawab iya, karena saya udah telat kan, jadi ada terus langsung, ya udah kamu sekolah Alkitab. Terus aku bilang gini sama mama, aku mau di sekolah Alkitab tapi yang banyak penyembahannya, yang ada karunia-karunia yang itu. Ya udah kamu sekolah di sekolah disiapin. Oh iya, tapi gimana uang sekolahnya sebenarnya? Jadi saat ini waktu itu kami berbicara bagaimana biaya sekolah saya di sana nanti. Nah, terus saya bilang, kan saya cari informasi, kan saya dengar juga bisa di sana mencari sponsor seperti itu. Saya bilang sama mama saya, Mak, atau saya cari sponsor dulu, atau saya planning setahun, atau bagaimana supaya saya mendapatkan uang untuk biaya saya nanti di sana. Dan setelah itu kakak saya mendengar dan keluarga mendengar bahwa saya ingin menjadi hamba Tuhan, semuanya mendukung.
Nah, langsung kakak saya telepon, kamu tenang aja deh, nanti biayamu, sekolahmu, uang jajanmu nanti kakak yang tanggung. Kakak saya yang nomor 2 yang sekarang bekerja di Tangerang, dia berkata bahwa dia akan menanggung biaya saya ini. Nah, puji Tuhan, di situ saya sebelum berangkat saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan suruh saya ke sini, Tuhan tunjukkan jalan supaya bagaimana ketika kalau ini Tuhan dari Tuhan, maka semuanya pasti Tuhan lancarkan. Dan puji Tuhan, saat itu Tuhan pakai kakak saya untuk berkata dan mau memberi diri untuk menjadi sponsor bagi saya untuk biaya sekolah saya. Terus di situ saya langsung, Tuhan, karena saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan maka Tuhan akan melancarkan semuanya. Ternyata setiap proses keberangkatan saya, bahkan biaya saya, itu saya percaya Tuhan yang melancarkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada 2 hari saya bersiap-siap, dan hari ketiga saya berangkat ke kampus ini dengan sukacita, bahkan dengan semangat, karena saya ingin merasakan lebih lagi lawatan Tuhan dalam hidup saya. Nah, sampainya di tempat ini, saya sukacita bertemu dengan orang-orang. Nah, di kampus Yapin saya mengalami banyak proses, saya mengalami proses yang luar biasa menurut saya, yang membentuk saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang rendah hati, hamba Tuhan yang kuat. Karena apa? Semenjak saya di rumah, saya tuh orangnya bisa manja, sepatut ya apa-apa mau ke mama, terus ke kakak, apa-apa yang diperlukan minta sama orang tua, dan apa-apa tuh harus tanya seperti itu. Dan saya belum bisa mandiri. Nah, tapi sampai di tempat ini saya bersyukur, walaupun sulit ya, sulit menurut saya awal-awal, bagaimana saya menjadi mandiri, menjadi hamba Tuhan yang kuat, menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Dan di tempat ini juga saya dilatih, diajari bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana melayani Tuhan. Nah, saya sekalipun anak seorang hamba Tuhan, jujur saya kurang aktif di dalam gereja. Saya itu hanya saya membersihkan gereja, seperti itu. Dan untuk pelayanan altar itu saya belum pernah, cuman saya pernah mengajar di sekolah. Dan di kampus Yapin saya sangat bersyukur, selain saya menerima kebanggaan rohani saya semakin meningkat, bahkan wawasan tentang Tuhan semakin meningkat. Di sini diajarkan bagaimana saya mengembangkan potensi saya untuk melayani Tuhan, mulai menjadi worship leader, menjadi seorang khotbah, menjadi seorang yang bisa membangun orang lain, memotivasi orang lain. Disinilah saya belajar untuk menjadi seorang yang memiliki keberanian menyampaikan sesuatu di umum, karena saya tuh dulu sangat sulit untuk berbicara, apalagi di depan umum, sangat sulit untuk menyampaikan sesuatu, untuk tampil di depan umum. Tapi di sini dituntut bagaimana seorang hamba Tuhan itu harus cakap mengajar, cakap untuk berbicara, karena apa? Seorang pemimpin harus mampu bicara, apalagi ketika menjadi seorang pemimpin rohani harus mampu mengayomi, bahkan membawa orang-orang untuk dekat kepada Tuhan. Nah, sampai di tempat ini saya mengalami hal yang luar biasa. Bahkan di sini saya diajarkan untuk bagaimana selalu terus bersemangat melayani Tuhan. Roh itu terus bergairah, roh tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sebenarnya terkasih, ada satu kesaksian, ini mungkin adalah hal yang kecil, tapi itu saya merasa bahwa Tuhan berkarya dalam hidup saya.
suatu ketika saya ingin sesuatu makanan, nah seperti ini lucu ceritanya, saya melihat orang makan seperti itu kan, makan sesuatu makanan, jadi saya bilang, Tuhan saya pengen makan itu, tapi saya nggak bisa beli seperti itu. Tapi di hari saya meminta kepada Tuhan, di hari itu juga Tuhan berikan. Mungkin ini adalah hal yang sepele, tapi saya melihat bahwa dari hal kecil Tuhan bekerja dalam hidup saya. Nah, demi hari demi hari saya melihat Tuhan, dan ketika saya mengalami sakit, ya sakit, saya percaya bahwa saya tidak mau beramal dalam sakit. Saya langsung tepang tangan kepala saya, Tuhan, oleh benar-benar saya akan sembuh. Nah, lama kemudian saya mengalami, saya merasa sehat dan tubuh saya ketika saya berdoa. Saya percaya bahwa itu semua oleh karena kuasa Tuhan. Di tempat ini saya belajar untuk beriman, bagaimana saya terus tetap kuat dan percaya bahwa semua yang saya kerjakan dan semua yang saya lakukan, saya melakukan semua untuk Tuhan. Nah, ada juga penungguhan dari panggilan saya sebelumnya di tempat ini. Ketika saya awal masuk dengan satu wadah, terus saya bilang di dalam doa itu, Tuhan, saya ingin Tuhan berbicara melalui hamba-hamba di tempat ini. Saya mau Tuhan ngomong melalui hamba-hamba di tempat ini. Kalau benar Tuhan, Engkau hadir banget, Engkau berkuasa, Tuhan nyatakan melalui hamba-hamba Tuhan. Dan tak lama kemudian ada hamba Tuhan yang bernubuat, dan saya, itu yang membuat saya semakin teguh, semakin kuat, bahkan semakin terpesona oleh karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Semakin hari, semakin saya merasakan kasih Tuhan, itu yang membuat saya semakin bergairah, dan saya tidak akan ragukan lagi panggilan Tuhan, tidak akan ragukan lagi kuasa Tuhan, tidak akan ragukan lagi perbuatan Tuhan, tidak akan ragukan lagi penyertaan Tuhan. Percaya penyertaannya selalu ada dalam hidup saya. Jadi saudara yang terkasih, lewat cerita hidup saya, bahkan panggilan saya di tempat ini, saya sangat bersyukur dan bangga punya Allah seperti Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa apapun yang saat ini engkau khawatirkan, yang engkau butuhkan, pergumulan hidupmu, firman Tuhan katakan, jangan pernah khawatir, Tuhan akan menyediakan burung-burung di udara, Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Apalagi saya dan saudara adalah orang yang berharga di mata Tuhan, pasti Tuhan pelihara dan cukupkan. Saudara, sebagai penutup, ada satu ayat yang menjadi pegangan saya, yang selalu membuat saya bersemangat dan tidak khawatir akan hidup saya, yaitu di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih, ayat ini menggambarkan bagaimana ketika saya dan teman-teman saudara yang terkasih memprioritaskan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, maka percaya dan yakin Tuhan yang engkau utamakan akan menambahkan apa yang engkau perlukan, apa yang engkau pergumulkan, apa yang engkau dan saya butuhkan di dalam hidup saya dan saudara. Maka Tuhan yang akan beracara, Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Sebab apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan yang terindah untuk hidup saya dan saudara. Tetap yakin dan percaya untuk setiap kita yang mendengarkan bahwa kuasa Tuhan, perawatan Tuhan itu nyata. Ketika engkau dipanggil Tuhan, jangan pernah engkau menunda, jangan pernah engkau menunggu lama-lama. Respon di panggilan itu dengan cepat. Karena apa? Tuhan yang akan bekerja. Tuhan mau bekerja, memakai saudara menjadi alatnya, sehingga saudara boleh menjadi berkat dan boleh menenangkan jiwa-jiwa yang masih bingung, yang kehilangan arah, sehingga lewat diri saya dan saudara boleh mencapai jiwa-jiwa itu untuk dimenangkan di dalam Tuhan. Tuhan selalu menenangkan saya ketika saya lemah, dan saya, mama, kakak, bisa adik-adik saya yang selalu mendukung saya di dalam segala hal, selalu menyemangati saya
dan juga ada teman-teman saya yang menyemangati saya di sini banyak, khususnya ada Kak Lilis, ada Cane, dan ada Ibu Desi yang selalu memati, serta Rati yang selalu mendukung saya di tempat ini, di kampus Seati. Puji Tuhan. Dan pesan saya untuk semua anak-anak muda yang saya lihat banyak anak-anak muda yang bingung akan hidupnya, bahkan yang masih ragu, bahkan anak-anak muda yang masuk ke dalam pergaulan yang bebas. Saya berharap dan pesan saya untuk anak-anak muda, hiduplah di dalam Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan ada masa depan yang sungguh indah, sebab firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapan akan hilang. Ketika masa mudamu engkau pakai untuk melayani Tuhan, maka Tuhan akan pakai engkau dan Tuhan akan berkarya dalam hidupmu, membuat engkau semakin hari semakin baik, semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Padahal itu untuk anak-anak muda, sebagai generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja, tetapkan hatimu, respon panggilan Tuhan, bahkan layanilah Tuhan segenap hatimu, dan jadilah alat Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.